Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupanya kita untuk mengucapkan selawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan ucapan selawat kita ini, insya Allah di hari akhirat nanti kita akan diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, yaitu penghulu kita, yaitu syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ibu-ibu sudah dapat melangkahkan kaki serta mengayunkan tangan bersama-sama datang menuju masjid kita yang sangat kita cintai ini. Apalagi masjid kita sudah bagus ya Bu. Jadi kalau sudah bagus masjid kita Bu, tentu semangat kita bertambah, ya kan Bu? Betul Bu? Nah, jangan hendaknya mentang-mentang masjid kita belum siap kali ya kita malas datang. Kalau ibu datang ke masjid ini ya dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan, pasti Allah ya akan kabulkan doa malaikat. Jadi malaikat ini ya duduk di samping ibu ini sekarang. Kalau kita sedang mengadakan majlis ilmu, itu pasti Bu. Rasulullah mengatakan. Dan para malaikat itu mendoakan kita Bu. Apa doa malaikat? Ya Allah, ya, hapuskan dosa para ibu-ibu yang hadir di masjid ini, kata malaikat. Ya Bu. Nah, lalu kita ikut mengaminkan ya Bu. Ya amin. Nah, jadi juga banyak doa-doa yang kita minta kepada Allah. Jadi saya pun mendoakan ibu-ibu nih ya yang hadir pada saat ini ya Bu. Apalagi di saat bulan yang sangat mulia ini. Sekarang ini kita masih berada pada bulan Muharram Bu. Ya. Ada ibu tahu dah hari yang keberapa sekarang? Yang punya kalender jawab. Masih ragu juga ya Bu. Ya, kita sudah berada sekarang ini pada hari yang ke-29 di bulan Muharram. Tinggal satu hari besok lagi. Ibu bisa melipat gandakan pahala ibu ya di dalam berbuat amal soleh. Ya Bu. Jadi kita itu tidak harus beramal ibadah ini di hari Asyura saja Bu.
Kalau hari Asyura yaitu hari yang ke-10. Itu memang istimewa, Bu. Ya. Hari Asyura yang ke-10 awal bulan Muharram, ya, Bu. Tapi sekarang ini tidak kalah, Bu. Ya, tetap Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya, ya, Bu. Karena juga hari sekarang hari Kamis. Kalau hari Kamis ini kan hari sunnah kita berpuasa kan, Bu. Kalau ibu-ibu ada puasa hari Kamis sekarang ini, pahalanya bukan main besarnya, Bu. Karena kita masih berada pada bulan Muharram, tinggal 1 hari lagi. Ya, Bu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana kata Rasulullah, salah satu amal yang utama sekali di bulan Muharram ini adalah menyantuni anak yatim. Itu amalan yang paling utama ini, Bu. Ada suatu daerah, ya, Bu, ya, itu betul-betul dirayakan betul itu, Bu, menyantuni anak yatim. Sebab anak yatim itu, ya, Rasulullah sangat menganjurkan agar kita jangan menyia-nyiakannya, sehingga di dalam Al-Quran terdapat surat tentang orang yang mendustakan agama. Termasuk adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Banyak surat, ya, tentang masalah anak yatim ini, Ibu. Sekarang ini saya akan membahas tentang bacaan ayat Al-Quran tentang masalah orang-orang yang mendustakan agama ini. Siapa orangnya? Ya. Siapa orang yang mendustakan agama ini sebenarnya? Itu bukan orang yang tidak tahu sama sekali agama, tidak. Dia orang Islam, ya, tetapi dia tidak mau mengamalkan apa-apa yang dibacanya, aturan-aturan di dalam Islam. Dia tahu, mengerti, paham, tapi dia dustakan, tidak dia hiraukan. Inilah dia surat Al-Ma'un di dalam ayat-ayat pendek juz ke-30. Jadi barangkali ibu-ibu, ya, sering ini membaca di dalam salat. Betul, Bu? Ada yang hafal, Ibu? Tentu hafal, ya, Bu, ya. Jadi sekarang saya akan bacakan ayat ini sekalian saya bahas, ya, Bu, ya. Jadi saya bacakan supaya ibu paham bagaimana bacaan ayat ini yang sempurna, ya. Kalau bacaan ayatnya tidak sempurna, Bu, jangankan pahala yang kita dapatkan, Bu, bahkan dosa. Kenapa? Ya, sudah sering saya sampaikan ini. Karena ayat Al-Quran ini tidak sama dengan bahasa Indonesia. Salah sedikit kita berbahasa Indonesia, orang paham, ya, Bu, ya. Tapi ini kita berkata dengan Allah. Kalamullah yang kita baca, yang didengar oleh Allah, kata-katanya sendiri yang kita ucapkan. Ini contoh, ya, untuk motivasi ibu, agar ibu bersemangat ini belajar, ya, untuk membaca Al-Quran ini. Karena di tempat lain, ya, sudah banyak tahsin diadakan agar kita pandai membaca Al-Quran dengan sesuai tajwid dan makhrajnya. Karena itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita salah membaca tanpa berguru, tanpa belajar, ya, Bu, dosa akan dapat. Contoh, Bu. Contoh, ya, yang ringan saja contohnya, yang selalu ibu tidak sadar membaca kalimah ini, tidak sadar, ya. Apa kalimahnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ibu baca alham, ya, Bu.
baca alham. Kan tidak sengaja kita itu, karena kita tidak tahu. Dikira alhamdulillah sama dengan alhamdulillah. Nah, padahal itu huruf H sudah ditukar dengan H. Kemudian alhamdulillah dibaca alhamdulillah hirabbil alamin. Ditukar pula menjadi hirabbil alamin. Yang tadinya ain ditukar dengan hamzah alamin. Jadi yang arti yang sesungguhnya kalau benar membaca tadi, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu yang artinya, Bu, ya. Tapi kalau kita salah membacanya, ya, salah kita menyebutkannya, yang alhamdulillah itu tadi kita ganti dengan alhamdulillah, yang mana artinya berubah, langsung berubah, Bu. Alhamdulillah tadi menjadi bencana bagi Allah atau kematian bagi Allah. Nah, Tuhan yang tersakiti. Alamin tersakiti artinya, Bu. Menurut bahasa Arab. Selama berpuluh tahun kita membaca seperti itu, Bu. Ya, tidak pernah belajar, kalau belajar tidak masalah. Ya, tidak pandai-pandai kita sudah berusaha kan, Bu. Lah, Ibu Paraja, kan tidak aja pandai-pandai. Lidah berarti kita sudah kadu, ya. Itu Allah pengasih lagi Maha Penyayang, ya, dimaafkan. Tetap diterima bacaan kita baik dalam salat atau baca Al-Qur'an, diberi pahala, ya. Walaupun terbata-bata kita membaca, kata Rasulullah, kalau dalam tahap belajar tetap dikasih pahala. Ya, berapa? 2 kebaikan. 1 kebaikan 10 pahalanya, Bu. 1 huruf, bayangkan. Jadi janganlah kita sampai tidak mau memperbaiki ayat. Jadi timbullah ya dari saya untuk menyampaikan dakwah ini, saya bacakan ayatnya, Bu. Kemudian kalau Ibu mau mengiringinya itu sudah belajar namanya, ya, Bu, ya. Iringi bersama, ya, saya bahas sedikit lalu saya terangkan artinya dan apa maksudnya. Nah, jadi kita belajar membaguskan bacaan, terus mengartikan, terus keterangan. Jadi 3 kita dapatkan ilmu. Walaupun satu-satu ayat, ya, Bu, satu-satu surat kita bahas, namanya itu sudah belajar, Bu. Kemarin juga saya sudah bacakan Al-Fatihah kepada Ibu. Berarti Ibu sudah belajar namanya itu, ya. Sekalipun sekali sebulan. Nah, jadi karena ini judul, ya, belum ada yang seperti ini, baiklah saya yang mengajarkan sama Ibu seperti ini. Karena kalau belajar ibadah fikih sudah ada gurunya, ya. Mungkin kemarin saya membahas fikih, tapi guru yang lain dipanggil memang fikih juga kajinya, berarti sama, ya, Bu. Jadi kurang kita mendapatkan ilmu. Baik, kita lanjut. Tentang surat Al-Ma'un. Nah, jadi, Bu, Al-Ma'un artinya barang, ya, yang berguna. Itu artinya kalau diartikan bahasa Arab surat Al-Ma'un, ya. Kemudian kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba baca bersama, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ingatkan, ya, Bu. Baca a'u, jangan a'u. Itu yang sering terjadi, itulah, Bu, ya. Saya ingatkan bersama Ibu nih, ya, ingat. Sebab ini a'udzubillah bismillah itu Al-Fatihah termasuk. A'u, ya, a'u. Jangan a'u. Lah. Minasyaitonir rajim, jangan syaitan. Ya. Syaitan, tebal, ya. Syaitonir rajim. Ya. Jadi ingat-ingat tuh, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Di bismillah juga banyak kadang-kadang tak sadar ya Bu. Ya. Bismillah. Ada baca bis. Ta sin ya. Ta dibaca. Itu berbeda, huruf ta dengan sin berbeda. Yang benarnya sin, bis. Nah, ada keluar angin, bis. Kalau bis tidak ada keluar. Ya, jangan salah baca. Bismillahir. Jangan hir. Jadi kalau Allah itu bacanya Allahi. Ya Bu, bukan hi. Jadi kalau baca Allahirrah, nah, itu tidak Allah lagi yang kita sebut. Nah, tentu Allah marah. Kalau kita tidak belajar. Nah, Rahmanirrahim. Rahim. Jangan rahim ya Bu ya. Kalau baca rahim itu artinya mati kalau tak salah Bu ya. Tidak penyayang lagi artinya. Ya. Tidak salah saya. Jadi kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke ayat Al-Ma'un tadi ya. Bagi ibu ya mungkin sudah hafal ini. Kalau tidak hafal ya ambil Al-Quran ya Bu ya. Kita simak. Jadi kalau dah hafal tak apa-apa lah ya Bu. Biar kita tahu bagaimana bentuk huruf yang kita baca. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya kalau itu mungkin agak gampang sedikit ya, bukan susah. Ai. Cuma itu jangan baca Bu. Itu saya ingatkan. Kadang-kadang semua ke hidung dibawakan. Ai. Itu tak boleh ya Bu. Tetap Ai ya. Ara'aital ladzi yukazzi. Jangan yukazi. Ya. Zal dengan zai beda Bu. Berbeda maknanya. Yukadzibu berdusta artinya. Tapi kalau yukadzibu dah beda. Dah berdusta, mendustakan artinya lagi. Bidin dengan agama ya. Jadi artinya adalah tahukah engkau ara'aital ladzi orang-orang yang yukadzibu biddin yang mendustakan akan agama. Itu Allah berkata itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu orang yang mendustakan agama itu? Dia tahu ya, dia Islam tahu dengan aturan agama, tetapi dia tidak kerjakan, dilecehkan malah. Lalu dijawab lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Coba Bu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadza ya, zal. Zal itu di ujung lidah. Jangan faza. Faja, tak boleh fajalikal. Ada juga membaca seperti itu. Saya kan sudah banyak mengajar tafsir di mana-mana. Za ditukar dengan ja, kadang ditukar dengan zai. Tapi masih ada kesempatan yang perbaiki ya Bu. Jadi yang benar faza, zal ya, lembut. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Coba baca Bu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul. Itu yang sering kena itu Bu, ya. Yad'ul. Terbaca ul. Jadi bukan ain dibaca itu Bu. Ya, yang dibaca harus ain. Yad'ul.
larinya ke dalam ya du'ul yatim ya. Siapa itu? Maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Ya Bu. Ini kita bahas. Jadi saya bacakan, saya artikan dan saya bahas biar lebih paham ya Bu ya. Membaca kita bagus ya, tahu artinya, kemudian tahu tadabburnya. Jadi anak yatim itu adalah anak yang tidak mempunyai bapak, bukan tidak punya bapak ya, ditinggal meninggal oleh bapaknya. Maka jadilah dia menjadi anak yatim. Ya, Bu. Kenapa anak yatim harus dibantu? Harus dikasihani? Karena tukang beri nafkahnya sudah meninggal dunia, yaitu bapak. Sedangkan dalam Islam, dalam agama Islam, ya Bu, yang wajib menafkahi keluarga itu adalah bapak. Ya kan Bu? Kalau sudah tidak ada bapaknya lagi, maka tidak adalah lagi untuk ya membiayai hidup keluarganya. Ya Bu. Jadi sebenarnya kita perempuan ini tinggal duduk manis melayani suami saja sebenarnya tugas kita ya Bu. Tapi kalau diizinkan oleh suami, ini pula tapinya Bu. Diizinkan oleh suami, kita ikut sama-sama, tidak ada pula berdosa kita. Kita dapat pahala. Tapi kalau dalam keterpaksaan, itu yang harus diingat. Dalam keterpaksaan kita mencari uang, karena suami dapat orang pemalas. Ada seperti itu Bu. Ada seperti itu suami Bu. Karena duduk saja di kedai kopi, dah terbiasa main koa, main domino, sehingga sudah lupa diri dengan anak dan bini di rumah. Akhirnya bagaimana? Ya terpaksalah si istri yang bekerja menafkahi keluarga. Ya Bu, bagaimana Ibu? Ya, Ibu terimalah dengan sabar. Ya, kenapa? Karena ibu sudah namanya bersedekah kepada keluarga. Ya, jadi istilahnya kalau anak, ya Bu ya, namanya anak yatim ada bapak. Anak yatim ada bapak kan gitu. Ya. Jadi kalau hidup Rasulullah Bu ditanya Bu, bagaimana ya Rasulullah? Suami saya tidak ada memberi nafkah, dia belum mati lagi, kan gitu ya. Mungkin Rasulullah juga menjawab ya, terserah kamulah. Syarat perempuan minta cerai Bu ya, tidak pernah menafkahi istrinya selama 6 bulan berturut-turut. Alah, sah minta cerai Bu. Tapi kita pikir-pikirlah dulu ya Bu ya. Anak sudah banyak nih ya, mau minta cerai kita, ya kan Bu? Sekurang-kurangnya suami ini perlu juga bagi kita. Untuk apa? Untuk menjaga rumah, ya, membuka pintu, ya Bu, menutup pintu segala macam lah. Ada juga gunanya. Kawan hidup. Jadi kadang-kadang banyak orang gara-gara suami tidak ada pekerjaan, ya, minta cerai, ya. Jadi hati-hati juga kita dalam berumah tangga ini Bu ya. Selama kita ya tertekan perasaan dengan suami kita ya seperti itu, banyak kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah berikan hidayah kepada suami saya. Minta di dalam salat tahajud malam. Insya Allah. Apalagi di bulan yang mulia ini Bu. Ya, apapun doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta itu ya diaminkan oleh para malaikat insyaallah ya. Jadi tadi yang anak yatim sebenarnya anak yatim itu ya bukan anak yatim berbapak Bu. Anak yatim yang ditinggal oleh meninggal bapaknya. Kalau di zaman Rasulullah banyak tuh ya anak yatim Bu. Kenapa? Di zaman Rasulullah banyak peperangan. Banyak yang suami-suami ya yang mati di dalam peperangan. Yang paling besar itu adalah perang Uhud ya. Jadi
Banyak janda-janda di zaman Rasulullah. Makanya Rasul banyak istrinya, Bu. Ya. Sampai 13 kalau dia dalam apa? Enggak salah istri Rasulullah. Tetapi Rasulullah kawin bukan karena bernafsu. Beda dengan laki-laki sekarang. Laki-laki sekarang dia kawin karena kecantikan. Lah puak menjadi bini ya. Lalu suawak nampak dirinya yang enggak baragi. Itu berdasarkan nafsu gitu, Bu. Apakah boleh istri kawin, suami kita kawin? Boleh ya. Paling banyak 4. Itu kalau bisa adil. Ya, Bu. Tapi jarangnya si istri mengizinkan suaminya kawin ya, Bu. Jarangnya. Ada bukan terpaksa ya, Bu, ya, takut sama suami. Kalau di hati kecil manalah ada yang mau mengizinkan suaminya kawin ya, Bu ya. Jadi itulah tadi anak yatim ya. Jadi kewajiban bagi umat Islam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ya menyantuni anak yatim. Di dalam ayat tadi ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau diartikan ayat itu saja, Bu, ya, enggak cukup. Harus ada pencabarannya. Ya, kita baca hadis Rasulullah, apa yang dimaksud dengan yad'ul yatim? Kalau diartikan bahasa menghardi saja, Bu. Demikianlah orang yang menghardi anak yatim. Kalau sekedar menghardi anak yatim, itu belum cukup lagi. Ya, kita wajib membantu anak yatim, ya, Bu. Apalagi tetangga kita sebelah ada anak yatim, ya, menangis-nangis, ya, dengar aja di telinga kita, ya, menangisnya karena tidak ada sambal, nasi ada, sambal tidak ada. Itu wajib kita bantu, Bu. Ya, jangan kita dengar saja, Bu. Ya, kenapa? Ya karena Allah juga berkata ya, orang yang punya telinga tetapi tidak mendengar, itu akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kata Allah ya di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Lahum qulubul la yafqahuna fiha. Dia punya hati tidak mau pengertian. Itu kan kurang pengertian namanya, Bu. Ada orang susah kita pekak-pekak aja telinga. Ya, Bu. Tidak punya hati, tidak ada rasa kasihan dia. Nah, walahum ainun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak pernah melihat Al-Qur'an. Melihat ayat Allah. Dia punya mata tapi tidak mau dia melihat Al-Qur'an ini. Yang suka dia membaca Quran. Ya, membaca-baca yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu kata Allah. Punya telinga tapi tidak mau, la yasma'una fiha. Tidak pernah mau mendengar rintihan orang susah. Itu tadi. Jadi kalau orang kaya itu, Bu, sebaiknya membuat rumah di sebelah orang miskin. Jadi enggak susah mengalirkan uangnya lagi, ya kan, Bu? Ini kadang-kadang orang kaya sekarang ya sama-sama orang kaya yang banyak gengsi dia ya buat rumah dekat perumahan orang miskin. Kan kebalikan ya. Jadi kemana mau disalurkan uangnya, ya, zakatnya, infaknya, segala macam. Kalau dekat orang miskin, ya dekat kita untuk memberikan santunan kepada orang miskin. Jadi di sini ya diutamakan adalah yang pertama sekali anak yatim. Anak yatim ini tidak boleh dikeluarkan atas nama zakat, Bu. Itu pula yang boleh orang miskin. Kalau anak yatim adalah anak kita semua, anak orang Islam istilahnya. Wajib kita menafkahi kalau dia terlantar. Bagaimana kalau dia kaya? Kan itu ya, Bu. Ini banyak rentetan gajinya nih. Ada anak yatim tidak berbapak tapi kaya raya. Nah, bapaknya meninggalkan harta banyak, ibunya juga kaya. Apakah perlu juga kita kasih? Tidaklah, ya. Yang wajib kita pelihara hartanya. Jangan dimanfaatkan pula hartanya, Bu.
Banyak itu kadang-kadang ya, bapaknya meninggal dalam kecelakaan. Meninggal sekeluarga, yang hidup anak yang kecil-kecil. Itu dimanfaatkan oleh keluarganya, Bu. Seluruh hartanya yang banyak itu dibuatnya perusahaan, ya. Lalu dia perkaya dirinya. Itu rasakan nanti di akhirat. Ya. Jadi harta anak yatim ini boleh dimakan, ya, kalau hanya sekedar untuk hidup. Itu peraturannya. Tidak boleh kita perdagangkan. Boleh kita perdagangkan dengan syarat sama dengan kita join. Kita yang melaksanakan, ya, modal dari anak yatim itu tadi, bagi untung. Ya, kalau seperti itu ya bolehlah, ya. Jadi akan menambah hartanya nanti. Jadi yang harus kita santuni ini, Bu, ya, anak yatim yang susah hidupnya. Kemudian orang tuanya tidak ada pandai ngapa-ngapa, Bu, ya, tidak ada kerjaan. Paling-paling dia tukang cuci di rumah orang. Itulah kalau sudah meninggal suaminya. Nak berjualan tidak pandai. Makanya, Bu, seketika suami hidup ini belajarlah kita berjualan, ya, untuk serap. Saya gitu dulu, Bu, ya. Anak banyak. 1 tahun lahir 1. 2 tahun 2. 3 tahun 3. KB 4 tahun. Sudah stop KB lahir lagi. Stop KB lagi. Lahir sampai 6 anak saya, Bu. Sudah terpikir dari kecil-kecil tuh. Bagaimana anak saya nanti kalau suami saya tidak ada. Itu yang terpikir. Lalu saya belajarlah berbisnis, macam-macam bisnis. Ada jual lontong dulu sebelum saya merias-rias pengantin. Pindah lagi, ya, rasanya tidak beruntung jualan, banyak diutang orang. Dengan kepandaian lagi, Bu, datang aja bakat tuh sendiri, ya. Walaupun tidak ada keturunan, ya, hobi merias itu Allah lah yang mendatangkan kepada kita, ya. Ini yang cocok. Kita menanam jasa. Itulah sampai sekarang, ya, Bu, ya. Rupanya suami saya alhamdulillah hidup sampai sekarang, Bu, ya. Hidup sampai sekarang. Pas berhenti kerja, ini pengalaman sedikit, ya, untuk ibu, ya. Sampai sekarang suami saya juga tidak bisa bekerja lagi. Jadi kita hidup bersama, menikmati hari tua aja lagi, Bu, ya. Anak sudah selesai, apalagi, ya, apa yang dicari, ya. Duit juga dicari, Bu, ya. Umur sudah 70 tahun nih, ya. Jadi makanya saya ingin menyampaikan ilmu yang ada pada saya. Ya, Bu, saya pandai baca Al-Quran seadanya, ya, Bu. Saya ajarkan kepada ibu yang belum bisa, ya, sambil berdakwah. Jadi itulah kaji kita mengenai anak yatim tadi. Anak yatim itu kewajiban kita, kalau dia kurang makan, kita kasih makan, ya. Kalau dia kurang pendidikan, kita bantu pendidikannya. Apalagi kalau rumahnya sudah peot, ya, bersama-sama lah kita membantu mendirikan rumahnya. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak punya uang, kita bantu aja menyampaikan ke yang berhak membantu. Tolonglah si anu itu anak yatim, tidak ada uang, rumahnya ada peot, entah ke RT sampai ke ini kan ada pula rumah-rumah apa sekarang, ya, Bu, rumah apa namanya itu, Bu? Bantuan untuk memperbaiki rumah. Kalau ada tanah. Jadi itu tugas kita sebagai orang muslim, ya. Tugas antara muslim dan muslimah lainnya, muslim dengan muslim lain itulah bantu membantu. Lanjut lagi. Itu tentang masalah yatim. Jadi kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah itu, ya, nanti kita ditempatkan oleh Allah sedekat dengan Rasulullah di dalam surga. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menyantuni anak yatim, nanti sama dengan saya di dalam surga. Sambil mengancungkan jarinya, Bu, Rasulullah, antara jari tunjuk dan jari tengah. Beginilah nanti saya dengan orang yang menyantuni anak yatim. Apa tidak mau kita itu, Bu? Mau kan, Bu? Maulah, ya. Untuk apalah kita terlalu tergiur dengan dunia ini, ya, Bu, ya. Dah cukup segalanya, nak dah bisa disekolahkan mudah. Jangan terlalu memaksa diri kita, ya, Bu, ya. Kita pingin, ya, untuk melanjutkan atau mengerjakan apa-apa yang
diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat surga, dekat dengan surga Rasulullah. Itu saja doa kita. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Sampai fadzalikal ladzi yad'ul yatim tadi ya, Bu. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Coba. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini orang miskin lagi, Bu. Beda dengan anak yatim. Ya, dan tidak memberi akan anak yatim. Dan tidak memberi sedekah kepada orang miskin. Itu kewajiban kita. Siapa itu orang miskin? Yang miskin itu siapa, Bu? Jadi orang itu ya, Bu, yang mau dimakan tidak cukup seminggu. Dah habis, dah pikir lagi. Itu termasuk miskin itu, Bu, ya. Ada fakir lagi. Fakir miskin. Itu lebih miskin dari yang miskin. Itu makanya fakir dia. Hari ini makan, besok tidak ada lagi yang mau dimakan. Itu kita tahu, kenal dengan orang tersebut. Itu kewajiban kita memberi makan orang miskin. Kalau tidak ada perhatian kita untuk menyantuni anak yatim dan memberi makan anak yatim, kita termasuk ra'aital ladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan akan agama. Itulah yang namanya orang munafik. Kita bantu seadanya, Bu. Oh, saya tidak mampu, Pak, akan membantu, Pak. Awak tahu. Bantu dengan mulut. Tunjukkan ya, Bu, ya. Tolong bantu ibu ini kalau mengeluarkan zakat. Itu sama dengan kita bantu, Bu. Jangan kita berdiam diri saja. Kita tahu orang itu susah. Ya. Sebab kita ini ya, tidak ada yang kaya, Bu. Ada kaya, ada miskin. Ada sehat, ada sakit. Yang itu, Bu. Ada yang lemah, ada yang kuat. Yang kaya memang yang miskin. Kalau kaya semua, Bu, kiamat lah ini lagi datang. Nah, ada yang mau dikasih zakat lagi. Hilanglah rukun Islam. Yang keempat. Yang pertama salat. Yang kedua yang pertama syahadat, yang kedua salat, ketiga zakat ya, Bu, ya. Kalau tidak ada lagi orang miskin gimana? Jadi jangan Ibu merasa kita miskin ya, sudah usaha atau belum. Ya, awak miskin tapi pamaleh. Itu salah kita sendiri, Bu. Tidak ada orang yang rajin berusaha yang susah hidupnya, Bu. Tapi tetap ya dicobai oleh Allah dulu. Tidak langsung kaya. Beransur-ansur ya, beransur sedikit. Saya juga seperti itu dulu, Bu, ya. Pertama mulai buka kecil-kecilan di rumah ya. Terima pangkas ibu-ibu aja dulu, pangkas rambut ya. Dah tu berkembang. Kita simpan duitnya ya, Bu. Suami masih bekerja waktu itu, belum berhenti. Akhirnya bagaimana? Sudah menjadi besar kita. Jadi tidak susah ya, Bu, ya. Jadi kita harus juga berusaha ya. Sesudah berusaha sekuat tenaga kita, lalu baru kita bertawakal kepada Allah. Jangan langsung menyerah, Bu. Ni ba'a kurlahaban saya tahu senawa. Jadi kita perempuan ini, Bu, tak sama dengan orang Arab. Saya waktu di Mekah susah saya mencari orang Arab yang berjualan, Bu. Ya, Bu, tak ada perempuan yang berjualan kecuali orang-orang hitam. Ya kan, Bu? Ya, Bu. Bagi Ibu yang sudah pernah ke umrah, tengok yang berjualan orang hitam, orang negara lain, Bu. Tapi kalau orang Arab sendiri, tidak ada istri-istrinya yang ikut berjualan. Hanya suami-suaminya saja. Makanya orang Arab tu dia senang aja dia mengganggu-ganggu orang Indonesia. Ya, Bu. Padahal dia ganteng-ganteng, Bu. Kita kecil-kecil diganggunya juga belanja tu, Bu. Ya. Jadi dia memang negaranya pertama kaya, ya, penghasilan minyaknya banyak. Orang nganggur saja dikasih per bulan sekian. Jadi makanya perempuan ya bisa tinggal di rumah saja. Kalau kita bisa seperti itu, Bu, ngapain kita
mau berusaha mati-matian Bu. Baguslah kita mengurus suami aja lagi. Tambah sayang suami kita jadinya sama kita. Tambah giat ya bekerja kan Bu. Nah, jadi tapi sesuatu itu ya, apapun yang terjadi dalam diri kita, kalau niat kita ikhlas dan sabar menerima Bu, ya capek pun kita ya Bu, tapi hati senang dan bahagia. Jangan Ibu risau hati lagi, karena pikiran inilah yang akan merusak badan, ya Bu. Kalau cerita kesusahan nih Bu, kalau saya ceritakan susah saya, tapi saya tidak hiraukan Bu. Mungkin lebih parah saya lagi menderitanya dari Ibu ya, dulu ya Bu ya. Sekarang alhamdulillah ya, anak sudah ada yang membantu saya ya. Jadi karena kesabaran dan ketabahan kita, tidak mau pikir panjang ya, badan tetap sehat. Nah ya Bu ya, kan Ibu juga melihat ya Bu. Jadi salah satu penyakit yang mengakibatkan buruk kepada badan kita ini bukanlah makanan Bu. Kata siapa? Ya, kata agama dan dokter juga mengakui. Karena pikiran. Itulah yang membawa penyakit, terutama sekali membawa penyakit kepada kita. Pikiran. Ya Pak, anak kau pikir ya ulah. Anak nak mencari awak cuma melanjui. Ya Bu ya. Itulah yang mau diperangi. Banyak baca Al-Quran. Bersih hati kita. Nah, jadi kita bantu orang miskin. Jangan anak yatim saja, juga orang miskin juga kita bantu. Kalau kita rajin membantu orang miskin, ya Bu, nah bersedekah salah satu untuk menghindari penyakit. Terjauh kita dari penyakit, banyak bersedekah. Kalau mau banyak rezeki datang, banyak pula bersedekah kita. Semakin banyak bersedekah, semakin murah rezeki kita. Itu sudah dipraktikkan oleh para yang banyak itu ya, banyak yang mengakui seperti itu Bu ya. Jadi obatnya bersedekah. Itu pun sedekah itu diganti oleh Allah ya, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Contoh orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah dalam Al-Quran tu Bu ya. Seperti menanam satu biji, tumbuh 7 tangkai, kemudian berbuah 100 buah biji. Jadi 7 kali 100, 700. Satu kita sedekahkan 700 kali lipat gantinya. Tapi tidak langsung Bu, ya, tidak langsung aku gantinya. Itu loh kata Allah, itu tidak ada ya. Pasti diganti Allah, murah saja rezeki kita apa yang kita usahakan. Awaklah tua Pak, Allah kepada sakit lai, lagai nak manggalai lai. Tiba dia anak, ya. Anak kalau dia bekerja naik aja pangkatnya ya Bu, tambah tinggi pangkatnya, bisa membantu kita. Jadi juga kita tidak rugi untuk memperbanyak sedekah ini, ya, bersedekah. Ada nak wapiti Pak akal lai, sedekah kau nak piti saja dah Bu. Punya tenaga Ibu dah, tolong orang yang kurang tenaga ya, bantu orang. Ada orang kesusahan butuh tenaga, kita bantu. Itu ya. Ya juga ada orang yang pikirannya kacau, mengadu sama kita. Nah kita carikan solusinya. Itu sedekah juga. Banyak jalan sedekah ini sebenarnya Bu, bukan uang saja ya. Berbicara manis dengan orang, ramah tamah, ya, menghibur hati orang itu sedekah juga tuh Bu. Tapi kalau berjoget itu sedekah tuh Bu. Dan sekarang nih ibu-ibu banyak yang pandai berjoget. Kalau ada acara ada berjoget-joget, itu Ibu ya, itu bisa menimbulkan nafsu bagi yang melihat. Kalau melihatnya orang yang bukan muhrim kita, di situlah letaknya kita membawa dosa kepada orang. Kita pun ikut dosa. Tapi kalau pestanya khusus ibu-ibu, tidak apa-apa Bu. Ya, tidak apa-apa Ibu. Ibu aja. Kalau menyanyi gitu juga bolehkah kita menyanyi? Kalau soal musik Bu, ada dua pendapat. Ada yang menghalalkan musik, ada pula yang mengharamkan. Tapi kita niat menghibur orang, lagu-lagu Arab, lagu selawat segala macam, lagu yang tidak mengandung
unsur nafsu. Tak masalah tu Bu ya. Kita bakat ni. Macam mana pula tak mau nyanyi, nyalurkan bakat bagaimana? Ya, boleh saja asal niat di hati kita tidak untuk menggoda orang pria lain. Itu ya Bu ya. Kemudian kita lanjut lagi Bu ya. Fawailul lil musallin. Coba baca Bu. Fawailul lil musallin. Maka neraka wal bagi orang yang salat. Ya Bu. Nah, neraka wel, celaka bisa juga artinya. Maka celakalah bagi orang yang salat. Leba'a puluh orang salat bisa celaka. Kan itu kalau dimaknakan artinya saja Bu. Berpikir kita. Kemudian alladzina hum an salatihim sahun. Baca Bu. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya Bu. Dia membacanya harus juga hati-hati. Alladzina hum an salat. Jangan salah sada. Salatihim sahun. Lalai di dalam salatnya. Jadi orang banyak mengartikan yang lalai itu waktu Bu. Salah. Selagi ada waktu salat ya, umpamanya salat zuhur sampai masuk waktu asar, itulah waktunya Bu. Masih ada waktu sebelum masuk asar, tidak lalai namanya Bu. Cuma afdalnya berkurang. Ya Bu, yang lalai itu artinya Bu ya tidak mau ya mengikut cara salat Rasulullah. Dalam segi bacaan kena tidak mau belajar. Dalam segi tamakninahnya salah. Ya, tidak tamakninah salatnya. Ya, tidak terima salat. Makanya Bu, ya, jangan sampai kita salat tetapi sebenarnya tidak salat. Banyak belajarlah kita ya dalam bacaan salat, bacaan Al-Quran ya, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir ya Bu ya. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Coba Bu. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yang mana mereka itu ria. Ini bahaya sekali Bu ya. Termasuk orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang suka ria Bu. Apa saja yang dikerjakannya demi untuk orang. Niatnya orang aja, biar dia orang kalah dengan dia. Bersedekah dia tinggi-tinggi ya nilainya, biar orang kalah dengan dia. Bangun masjid dia paling banyak menyumbang, tapi dia tidak pernah masuk masjid. Apa yang dicarinya itu ya? Itu hati-hati ya. Duit habis tapi pahala hilang sama sekali. Ya, biarlah duit habis tapi niat kita ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, mencari ikhlas ini kadang-kadang Bu ya selalu kita dipalingkan oleh nafsu nih Bu ya. Bersedekah kalau diam-diam ya tengok aja dalam bakul kita ini ya. Mana ada yang 50.000, enggak ada ya. Tapi kalau dipanggilkan malu rasanya kalau kurang daripada 100.000 ya. Jadi niat itu harus ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Kemudian apalagi itu yang ria itu semakin banyak kita beramal dengan ria semakin banyak dosa kita sampai kita menjadi syirik jadinya. Sama dengan syirik. Syirik itu adalah mensyirikatkan Allah ya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Innallaha la yaghfiru ayyusyrik billah wa yaghfiru ma duna dzalik. Sungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang syirik kecuali ya selain dari dosa itu. Kalau ada yang sudah berbeda niatnya Bu, cepat bertobat kepada Allah. Apapun yang dikerjakannya niat bukan karena Allah, cepat bertobat karena Allah. Terakhir sekali adalah enggan ya menolong dengan barang yang berguna. Maun ya.
Enggan dia untuk menolong orang dengan barang yang berguna. Umpama Bu, ini sering terjadi ini, ya. Awak bertetangga dipinjam orang cangkul awak. Kan barang berguna bagi orang tu Bu. Dipinjamnya, enggan kita memberikan, tidak mau awak menyalahkan Bu. Kenapa tidak mau kita Bu? Takut tak dikembalikan, kan gitu ya Bu. Jadi kita jangan dulu salah sangka. Pesan saja Bu, Bu, kalau Ibu pinjamnya cepat kembalikannya Bu, saya perlu juga nih. Itu saja, jangan bilang Anda ada, padahal ada. Dapat dosa dua, mendustakan agama, yang kedua berbohong, berdosa. Ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan yang 7 ayat ini dapatlah kita hendaknya pahami, dan apa-apa isi kandungannya kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu sajalah yang dapat kita bahas pada sore hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:30. Mari kita sudahi dengan bacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.